Salam damai, salam Raja Muda Karana. Ketemu dengan Cak Ndon, tukang baca apa ini? Baca rohani teman. Masih di buku yang sama, kita masih membahas tentang reinkarnasi. Yang selama ini saya juga nggak tahu kalau ada buku yang ditemukan oleh teman saya tentang reinkarnasi. Oke, ada satu judul baru, melihat perjalanan reinkarnasi di bumi. Masih dalam satu buku yang bab 2 ini ya. Perjalanan reinkarnasi di bumi. Ya, kami mencoba membebaskan diri saya untuk mempelajari aneka ilmu-ilmu. Nggak tahu ini kayaknya ada di agama Hindu atau apa, mungkin Buddha juga ada. Tapi ketika saya selama di Islam juga nggak ada yang begini reinkarnasi. Atau ada, mungkin hanya orang-orang yang menggali benar tentang ayat-ayat Tuhan. Lah saya termasuk bukan penggali ayat-ayat yang dulu saya anggap suci. Ya Al-Quran seperti itu. Tapi secara tekstual yang di Al-Quran nggak tahu ada atau enggak. Ya mungkin teman-teman yang sudah baca Al-Quran beserta maknanya, beserta ulasannya dari penafsir-penafsir, ya mungkin menemukan satu pembahasan tentang reinkarnasi. Tapi selama saya beragama Islam resmi, belum pernah menemukan. Yang ada paling hukum-hukum ya, yang saya pelajari asal usul hukum. Dulu pelajari tara tasyrik, sejarah pembentukan hukum. Yang begitu-begitu itu belum sampai kalau ada ajaran reinkarnasi. Alfiah aja saya anggap ajaran agama, padahal itu grammar. Ada Jurumiyah, Imriti. Saya pikir itu pelajaran agama. Ternyata itu alat untuk membaca kitab, itu pun nggak menguasai betul. Kalau dikatakan Islam, ya belum tahu banyak hal tentang Islam. Mumpung tidak ketemu ayat-ayat yang di situ Tuhan saya sangat kejam kepada orang-orang yang tidak sepaham. Ya, saya mencoba membebaskan diri untuk menganalisa tentang reinkarnasi yang didapatkan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan judul lagi, saya ulang lagi judulnya, melihat perjalanan reinkarnasi di bumi. Raga reinkarnasi yang diturunkan di bumi sedang menjalankan perjalanan masing-masing. Raga reinkarnasi yang diturunkan di bumi sedang menjalankan perjalanan masing-masing. Raga reinkarnasi memiliki bagian diri yang mahir atau menjalankan tugas seperti saat sebelumnya. Sedangkan wadah titik-titik itu dah. Sedangkan wadah, semua wadah untuk bagian reinkarnasi adalah raga baru buatan Maha Pencipta. Namun isinya adalah produk lama. Kalau di dalam diri kita ada raga reinkarnasi yang ditempelkan ke raga baru itu, ya kalau kalian bisa mengingat itu dan terekam perjalanan
perjalanan masa lalu kalian, wah itu menurut saya berkah. Kayaknya di buku ini saya sendiri, apakah termasuk di dalam diri saya ada raga reinkarnasi, saya juga nggak tahu. Tapi ini satu referensi, mungkin suatu saat nanti kita mencoba mengingat. Tapi pertanyaannya kan kita belum tahu bahwa kita ini di dalamnya ada raga reinkarnasi atau tidak. Tapi ketika saya mencoba melihat yang ada di YouTube, ada seorang anak ingat banget kejadian waktu perang. Dia kayak raga reinkarnasi si pilot dan menceritakan detail waktu perang 45 itu. Tapi saya nggak tahu di YouTube itu apakah itu sebuah karangan atau tidak. Tapi ini yang menceritakan anak kecil. Permasalahannya itu masa anak kecil suruh menghafalkan naskah yang begitu banyak untuk di YouTube kan. Seperti itu saudaraku. Kayaknya mereka yang seperti itu memang lumayan jarang untuk bisa ingat. Konon ceritanya penduduk Indonesia itu rata-rata pemain lama, tapi nggak semuanya ingat dulunya dirinya siapa. Tapi ada satu komunitas tertentu membuat anak itu ingat akan masa lalu. Itu menurut cerita teman. Cuma saya nggak pernah tahu langsung bahwa dia itu raga reinkarnasinya Fir'aun. Nah, berarti di sini saya melihat bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk membenahi kehidupan masa lalunya di akhir zaman ini. Kalian termasuk raga reinkarnasi yang mana? Apakah kalian termasuk pemain lama? Ya, semoga kalian diberi anugerah oleh Tuhan untuk mengingat masa lalu kalian. Kalian termasuk raga reinkarnasi atau bukan? Ya, jadi biar nggak terlalu tegang. Soalnya saya sendiri juga waktu kecil nggak ada yang beginian, nggak pernah diajarkan yang beginian. Makanya ketika ada tulisan seperti ini, ya gimana? Ini membuka wacana baru buat saya. Walaupun selama ini terdengar itu ada lubang reinkarnasi yang dijaga oleh Nabi Khidir, ya pernah terdengar seperti itu. Ternyata ada buku reinkarnasi. Ternyata bagaimana sejarah reinkarnasi. Bagaimana mulai ada ide-ide tentang reinkarnasi. Ternyata diinformasikan di sini pencetusnya bukan dari para Tuhan, adalah para jalil dan sedikit para dewa. Baru ketika ada pembahasan, baru ada beberapa Tuhan yang ikut membahas tentang reinkarnasi. Saya membayangkan ada satu drama di sana. Kayaknya ini bisa mewakili bentuk kasih sayang Tuhan, bahwa Tuhan itu masih memberikan kesempatan orang untuk membenahi dirinya. Nah, saya pikir seperti itu. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Ya Tuhan kayaknya mantuk-mantuk waktu ada ide tentang reinkarnasi itu. Terlahir kembali, kembali ya. Inkarnasi artinya terlahir, nggak tahu deh, nggak tahu bahasa yang beginian. Pokoknya saya hanya membaca. Kebanyakan dan hampir rata-rata raga reinkarnasi tidak menyadari bagian dirinya yang lama atau yang direinkarnasi. Oh iya kan, nggak salah. Orang Indonesia banyak tidak mengingat, apalagi ditutup dengan rasa tidak percaya. Nggak mungkin saya raga reinkarnasi.
saya ya terlahir baru. Itu di pola saya ya sudah. Saya adalah pemain baru di panggung sandiwara besar ini. Itu saya dulu juga nggak percaya juga. Tapi bagaimana dengan pengalaman ini dapat tulisan seperti ini, saya mencoba membuka diri. Apapun yang saya dengar hari ini adalah sebuah ilmu Tuhan yang saya tidak boleh menolaknya. Kan kalau di cerita yang kemarin itu kan bahwa untuk orang bisa bereinkarnasi itu kan semua ciptaan diberi kesempatan yang sama. Berarti ada raga reinkarnasi iblis. Boleh jadi yang di Katolik begituan itu ada satu sosok itu. Raga reinkarnasi kan ada yang bisa terlahir, ada yang ketika dewasa dimasuki. Gitu. Tapi itu harus mengikuti kalau reinkarnasi itu harus mengikuti betul lewat lubang reinkarnasi yang sudah terjelaskan ada 3 pos. 1 pos para maha, pos petugas reinkarnasi, baru pos menuju tujuan yaitu alam atau bumi. Baru tersadari sekarang ini kebanyakan dan hampir rata-rata raga reinkarnasi itu tidak menyadari bagian dirinya yang lama atau yang direinkarnasi. Iya betul di Al-Quran. Akhirnya kayak orang berubah menjadi katak dianggap itu adalah reinkarnasi perbuatan mereka karena kurang baik. Maka reinkarnasinya menjadi kata. Dulu saya pernah sempat mendengar dari Faham Qur'ani, katanya seperti itu, tapi kan nggak ada pembahasan yang selengkap ini. Gimana ceritanya? Apa betul yang seperti itu? Kategori ayat-ayat reinkarnasi yang pernah saya dengar, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah reinkarnasi perbuatannya mereka. Tapi saya sendiri kurang memahami tentang Al-Quran, walaupun itu pernah saya percayai sebagai kitab suci saya. Sampai sekarang ya minimal ada beberapa bagian yang saya ikuti di Al-Quran. Mau ngikuti semuanya, banyak banget. Yang inti-inti aja deh. Kalau ada di Al-Quran yang rahmatal alamin, ikuti yang begitu. Berbaik sangka itu yang saya ikuti. Yang membuat saya tidak bentrokan dengan aliran manapun, golongan manapun, agama manapun, suku apapun. Ya itu yang saya pelajari di Islam, bukan yang membenci ciptaan, ya apakah dia sejalan atau tidak. Maka saya bukan termasuk orang-orang yang membenci orang yang tidak kepercayaannya sama kepada saya. Ya saya menghargai kepercayaan masing-masing orang. Belum tentu yang saya percaya itu betul adanya, tapi menurut logika saya, ketika orang itu mau bermanfaat bagi orang lain, kayaknya betul deh. Misalkan kita belajar tidak marah, kayaknya betul. Belajar merasa tidak lebih baik, lebih benar, lebih pintar dari orang lain, kayaknya betul. Saya nggak mau memastikan apakah itu betul atau tidak, karena itu bukan hak saya bahwa ini benar atau tidak. Itu adalah konon ceritanya haknya Tuhan. Saya ulang lagi, kebanyakan dan hampir rata-rata raga reinkarnasi tidak menyadari bagian dirinya yang lama atau yang direinkarnasi.
Mereka hanya merasa sama-sama diturunkan di bumi menjalankan kehidupan mereka. Nah, itu yang saya rasakan. Mereka hanya merasa sama-sama diturunkan di bumi menjalankan kehidupan mereka. Hanya terdapat beberapa karakter yang menunjukkan bahwa dirinya adalah raga reinkarnasi atau raga baru. Memang kalau misalkan seseorang itu bisa melihat di dalam diri kita ada raga reinkarnasi, ya di situ nampak ini karakter raga reinkarnasi si A, si B, si C. Begitu juga kalau orang itu melihat oh ini raga baru yang berbicara, kan masing-masing mempunyai karakter. Raga lama mempunyai karakter, raga baru mempunyai karakter. Kalau bisa melihat orang itu, kalau dikasih kemampuan melihat bahwa itu bisa memisahkan antara raga reinkarnasi dengan raga baru, mungkin karakternya itu berbeda ya. Yang raga lama itu numpang ke raga baru. Mungkin karena yang mendesain itu adalah Maha Pencipta, mungkin kayaknya lebih di blow up raga barunya itu daripada raga lamanya, karena dia disetting untuk bisa memahami zaman sekarang. Tapi konon ceritanya menurut buku ini bahwa raga reinkarnasi itu kan ada perombakan ulang, ya, ada diulang, dibimbing ulang sama Tuhan. Setelah itu dikasih tahu tentang bagaimana dia dikasih pengetahuan kapan dia turun, ada masa apa di sana. Nah, konon ceritanya di buku ini seperti itu. Jadi memang di buku ini ada satu sosok yang kemungkinan itu bisa melihat orang itu termasuk bisa membedakan ini yang berbicara adalah raga reinkarnasi. Oh, karakter seperti ini adalah raga reinkarnasi. Ini kayak misalkan raga reinkarnasinya Ali bin Abi Thalib, maka orang itu akan mengalami sama seperti di Ali bin Abi Thalib. Kayak apa? Nah, konon ceritanya kan kayak Ali itu satu sosok yang mungkin tidak pernah melihat kemaluannya. Seperti itu. Oh, berarti kamu memang benar-benar raga reinkarnasinya Ali. Itu karakter lamanya. Karakter barunya ya mungkin ada sendiri. Nah, ini bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat dirinya itu raga reinkarnasi atau raga baru. Untuk mengetahui bahwa raga adalah berupa sosok reinkarnasi atau bukan, untuk mengetahui bahwa raga adalah berupa sosok reinkarnasi atau bukan, maka diperlukan sebuah informasi atau penjelas terhadap raga tersebut. Hal itu pun belum bisa dikatakan yakin atau informasi valid bila raga memang belum mengaktifkan bagian diri yang terreinkarnasi itu, ya, bila raga memang belum mengaktifkan bagian diri yang terinkarnasi itu, raga lama memang perlu aktif untuk menampilkan atau melanjutkan tugasnya di muka bumi. Jadi perlu mengaktifkan raga lamanya itu. Jadi ini berarti raga reinkarnasi itu butuh satu kerja keras yang kuat, karena dia harus terhubung dengan raga reinkarnasi, yang raga barunya harus terhubung bagian dirinya yang rohani. Itu lumayan berat untuk mengingatnya.
paling tidak mereka yang sedang membutuhkan wadah untuk bereinkarnasi mempunyai tempat untuk bekerja. Paling tidak mereka yang sedang membutuhkan wadah untuk bereinkarnasi mempunyai tempat untuk bekerja. Bagi Tuhan Maha Berisi, nah, Tuhan Maha Berisi ini termasuk salah satu tokoh Tuhan yang lumayan tertarik ya, dan lumayan serius membahas tentang reinkarnasi. Saya juga nggak tahu apakah yang 99 ini ada Maha Berisi atau tidak. Nggak ada ya, Maha Berisi. Bagi Tuhan Maha Berisi tidak mudah untuk memperjalankan raga reinkarnasi di bumi. Nah, Tuhan aja sendiri mempunyai pandangan bahwa raga reinkarnasi ketika diperjalankan ke bumi itu ternyata tidak mudah. Namun Maha Berisi sangat senang dengan kehadiran raga reinkarnasi tersebut. Raga reinkarnasi juga akan melakukan proses adaptasi dengan raga, juga dengan lingkungan. Yang dimaksud dengan proses adaptasi dengan raga itu ya mungkin raga baru yang ditempati itu ya. Juga dengan lingkungan raga baru. Jika dalam proses berlangsungnya perjalanan raga reinkarnasi tersebut belum dapat mengaktifkan raga reinkarnasi, maka dikatakan raga reinkarnasi belum melanjutkan tugasnya dengan baik. Ingat bahwa raga reinkarnasi itu sebelum masuk ke reinkarnasi itu dia memohon kepada Tuhan agar ketika berada di satu alam tertentu itu kepingin melunaskan, kepingin memperbaiki kesalahan-kesalahan hidupnya masa lalu, atau kepingin membenahi tugas-tugas yang diemban oleh raga tersebut yang kurang terselesaikan pada saat hidup masa lalunya. Makanya dia memohon kepada Tuhan untuk menyempurnakan kehidupannya yang kemarin. Ternyata ketika ke bumi ternyata itu tidak mudah. Nah, kalau orang itu tidak ingat dengan raga reinkarnasi, itu bisa dikatakan mereka belum bekerja walaupun sudah di reinkarnasi. Nah, makanya teman-teman sudah saya kasih tahu ceritanya bahwa penduduk Indonesia rata-rata adalah pemain lama. Harusnya kalau tahu tentang ini, penduduk Indonesia itu harus mencoba membantu raga reinkarnasi yang ada di dalam dirinya. Harus sering mengulang-ulang cerita lamanya. Nah, mungkin kalian bisa ketemu satu sosok yang bisa melihat dirimu yang raga reinkarnasi itu. Mungkin bisa dibantu untuk mengingat masa lalu. Begitu saudaraku. Kasihan juga raga reinkarnasi kalau belum terhubung dengan raga, dan raga tidak menyadari bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari raga sebelumnya. Nah, kita harus membantu mereka, membantu raga yang terreinkarnasi. Ya, tadi jika dalam proses berlangsungnya perjalanan raga reinkarnasi tersebut belum dapat mengaktifkan raga reinkarnasi, maka dikatakan raga reinkarnasi belum melanjutkan tugasnya dengan baik. Oke, next. Reinkarnasi tidak hanya terjadi dalam satu kali. Reinkarnasi bisa terjadi beberapa kali. Apabila suatu tugas yang diemban masih bisa dilakukan di periode-periode selanjutnya, mereka dapat diberi sebuah kesempatan
untuk mereinkarnasi ulang. Jadi kalian mungkin tidak hanya satu kali raga reinkarnasi kalian, mungkin ketika masuk ke dalam diri kalian itu sudah ke beberapa kalinya. Itu memang Tuhan memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki ulang perbuatan-perbuatannya. Tentu reinkarnasi lanjutan yang diharapkan adalah penyempurnaan dari raga reinkarnasi sebelumnya. Sudah satu kali reinkarnasi, ternyata belum tugas yang diembannya belum selesai juga, maka dia akan terreinkarnasi ulang, tidak hanya satu kali tapi beberapa kali. Asik itu. Kalau yang ke beberapa kali kan dia sudah mengalami aneka kehidupan di masa lalu yang beberapa masa, tidak hanya satu masa. Akhirnya banyak kemungkinan bisa mengingat, misalkan pada zaman Musa dia menjadi apa, zamannya Ibrahim dia menjadi apa, zamannya Isa dia diturunkan lagi masih belum sempurna menjadi siapa, zamannya Nabi Muhammad begitu juga, dia masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai ketika pertama kali diturunkan di alam. Faktor-faktor yang membuat terhambatnya proses bertugas pada raga yang lama akan dibenahi pada raga yang akan diturunkan di masa depan. Nah, itu faktor-faktor yang membuat terhambatnya proses bertugas pada raga yang lama akan dibenahi pada raga yang akan diturunkan di masa depan. Juga tidak hanya seorang ciptaan atau satu jenis ciptaan bereinkarnasi menjadi ciptaan itu juga. Juga tidak hanya seorang ciptaan atau satu jenis ciptaan bereinkarnasi menjadi ciptaan itu juga. Akan tetapi dari berbagai jenis ciptaan akan bereinkarnasi dengan jenis ciptaan yang baru. Boleh dulu waktu menjadi kuda kurang sempurna, maka dia akan menjadi manusia. Manusia kurang sempurna lagi, dia akan menjadi tumbuhan lagi, tereinkarnasi. Boleh jadi seperti itu, atau nggak tahu. Menurut buku ini bagaimana? Misalkan saja manusia dapat bereinkarnasi menjadi sebuah tumbuhan. Nah, ini tadi manusia bereinkarnasi menjadi sebuah tumbuhan. Hewan bisa bereinkarnasi menjadi sebuah tumbuhan. Manusia bisa bereinkarnasi menjadi seorang manusia dan sebagainya. Makanya kadang-kadang ada sapi ketika disembelih menangis. Menangisnya bisa juga karena dia tersempurnakan tugasnya ketika masa lalunya tugas yang belum selesai, menangis, atau menangis karena waduh belum selesai juga ini saya menjadi raga reinkarnasi. Mungkin satu saat ketika kamu bisa melihat ayam itu raga reinkarnasinya siapa, bisa kamu lihat kalau kalian mendapatkan sebuah sinar khusus untuk melihat seseorang itu dulunya sebagai siapa, tumbuhan, hewan, atau kecoa. Seperti itu. Bumi sangat mempersilahkan bagi raga reinkarnasi untuk kembali ke buminya. Berarti bumi ini satu sosok yang baik, masih mempersilahkan ciptaan ketika berada
di bumi. Mungkin bumi ini tahu, ini kayaknya raga reinkarnasi deh. Mungkin kalian bisa bertanya kepada sosok bumi untuk tahu orang itu pernah hidup di bumi atau tidak. Mudah-mudahan bumi tidak amnesia. Nggak tahu kalau buminya amnesia. Harapannya bumi bisa lebih cepat dikontrol ulang oleh raga reinkarnasi itu. Mungkin ini ada sosok yang pernah ngontrol bumi ini. Mungkin terasa di energinya si bumi itu. Harapannya bumi bisa lebih cepat dikontrol ulang oleh raga reinkarnasi itu, serta ditambahkannya power murni dari raga baru. Memang raga baru itu memberikan ilmu murni, ya, power murni dari Tuhan. Mungkin bumi akan lebih banyak ikut menyusun dan mengendalikan isi-isinya bersama dengan seluruh raga reinkarnasi maupun raga baru. Oh, ini baru tahu kalau di akhir zaman ini para dewa-dewi juga turun, banyak raga reinkarnasi juga turun, dan perjuangan Tuhan juga dimulai di Indonesia. Maka Indonesia memang ternyata banyak raga reinkarnasi. Judul baru, ditunjukkannya raga-raga pilihan sebagai tempat reinkarnasi. Petugas khusus reinkarnasi tentu banyak mengenal dan mengetahui kemampuan ciptaan pilihan mereka dalam kurung yang akan direinkarnasi. Nah, ini sebuah informasi. Kamu harus terhubung dengan petugas khusus reinkarnasi untuk mengetahui dirimu itu reinkarnasinya siapa. Mesti dia punya catatan dan dia mengenal dan mengetahui kemampuan. Wah, jos iki krungu siat. Ya, itu tugas baru ya. Krungu siat bisa ngono. Untung siat kan angkene ya. Tapi krungu enggak siat? Krungu. Oh, krungu. Ikut daring dah. Wes enek anu celah-celah, wih harus cari buku ini. Wes copet sih ati wes. Energi mereka diturunkan di alam dan untuk melihat raga yang dapat menampung energi tersebut. Energi mereka diturunkan di alam dan untuk melihat raga yang dapat menampung energi tersebut. Makanya yang kemarin ada dewinya, oh itu sinergi dengan saya, pas kalau saya ada di situ. Makanya ini yang dewi, tapi apakah dewi itu masuk raga reinkarnasi atau enggak, yang jelas dewi itu kan dititipkan. Begitu juga dengan raga reinkarnasi itu, dia tahu dia akan diturunkan kemana, atau pada waktu sudah mau diturunkan dia sudah berada di dalamnya. Ini mungkin bagi raga yang diturunkan tidak waktu terlahir ulang, tapi ketika sudah dewasa dia memasuki satu sosok raga baru itu. Jadi mungkin ada raga baru turun dulu, baru ada raga reinkarnasi baru turun. Ada raga reinkarnasi dengan raga baru itu sudah bersatu dan langsung terlahir. Ada seperti itu yang di buku kemarin begitu. Jadi energi mereka diturunkan di alam dan untuk melihat raga yang dapat menampung energi tersebut. Petugas khusus reinkarnasi tersebut adalah petugas alam yang sering melakukan pekerjaan pencarian di alam. Berarti ada petugas khusus reinkarnasi sering di alam. Seberapa raga reinkarnasi itu aktif di raga baru. Mereka sengaja mencari tahu perkembangan raga-raga yang pantas untuk dimasuki raga reinkarnasi.
berarti terus survei, kayaknya ini pas dengan yang sana deh. Oh, ini nanti dimasukkan di sini aja. Begitu. Sensus. Kecuali pada raga baru yang akan diserahkan kepada Maha Pencipta, ini adalah raga yang sudah turun terlebih dahulu di bumi dan akan dimasuki oleh reinkarnasi tersebut. Kan ada yang turun dulu raga barunya, baru ada ini raga lama, boleh dimasukkan di situ. Nunut. Untuk menerima seorang raga reinkarnasi, biasanya bumi mengalami sebuah perubahan. Untuk menerima seorang raga reinkarnasi, biasanya bumi mengalami sebuah perubahan. Perubahan itu memberikan efek bagi bumi, yaitu ditambahkannya power untuk bumi, dan power tersebut akan bekerja bersama dengan bumi. Berarti raga reinkarnasi itu membawa satu power untuk perubahan di bumi. Tentu setelah banyaknya raga-raga reinkarnasi yang diturunkan di bumi, maka bumi akan bertambah pula power-power yang mengisi dirinya. Jadi raga reinkarnasi itu mengisi power pada bumi. Power-power tersebut akan dikendalikan oleh pusat kontrol reinkarnasi. Wih, keren. Bagaimana dengan raga baru yang tidak dimasuki oleh tempat reinkarnasi? Raga baru mempunyai peranan penting untuk menjaga kemurnian power dari Tuhan menuju ke bumi. Raga baru mempunyai peranan penting untuk menjaga kemurnian power dari Tuhan menuju ke bumi. Sebagaimana yang telah terceritakan bahwa memang raga baru itu membawa power murni Tuhan, ilmu murni Tuhan. Makanya kalau ada banyak orang-orang yang di bumi ini sudah mulai mengungkapkan satu ide-idenya, berarti itu adalah ilmu murni Tuhan. Boleh jadi raga baru ini bisa menguasai ilmu nasa mansuh otomatis. Jadi ada firman Tuhan yang harus dihapus oleh raga baru yang membawa ilmu kemurnian Tuhan. Yang ini yang harus disadari. Makanya ada pendapat-pendapat baru, boleh jadi itu adalah ilmu murni Tuhan. Jadi penghapusan istilah pelacur, nah, bisa seperti itu. Penghapusan membunuh orang yang tidak sefaham, boleh jadi ada seperti itu. Berarti dia membawa ilmu murninya Tuhan. Tapi kadang-kadang yang begini ini malah disantap sama orang-orang yang suka memahami ajaran agama klasik. Saya katakan ajaran agama klasik adalah selalu pakai pedoman yang lama. Ingat, dalam satu teori itu temuan itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya ada yang pakai teori evolusi lah, teori apalah, itu mungkin waktu itu masih murni, tapi akan dimurnikan lagi di masa yang akan datang dengan raga-raga reinkarnasi atau raga baru. Berarti satu sosok ciptaan yang raga baru itu selalu membawa ilmu murninya Tuhan, dan itu jangan disangkal. Makanya konsep ikhtilaful ulama'i rahmatun itu harus tetap dibawa. Boleh jadi ada satu perbedaan dengan pemahaman yang lama, itu mencoba dicarikan satu titik temu ketika kamu mencoba kita memahami sesuatu yang baru. Seperti ini saya memahami tentang reinkarnasi. Ini menurut saya sesuatu yang baru, walaupun kemarin cuma terdengar aja, tapi nggak tahu proses perjalanan reinkarnasi tersebut itu di bumi atau di alam semesta. Koyok iso tentang reinkarnasi. Wah, cek pancet. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah.
Hah, konsisten. 4 alinea. Bareng ini kelar. Iya, bareng kelar. Dilala penjelasannya tuh. Dikasih. Oh iya, dikasih kuat. Masalah harga banget. Reinkarnasi bisa juga terjadi sebagai sebuah permintaan. Nah, ini. Reinkarnasi bisa juga terjadi sebagai sebuah permintaan. Ada banyak pihak atau sosok yang meminta dan memilih raga untuk dijadikannya tempat reinkarnasi. Saya ulang lagi. Reinkarnasi bisa juga terjadi sebagai sebuah permintaan. Ada banyak pihak atau sosok yang meminta dan memilih raga untuk dijadikannya tempat reinkarnasi. Aku milih kue. Saya milih yang saya yang milih situ. Oh, jangan kamu, saya aja. Mungkin ada banyak permintaan-permintaan itu. Akhirnya mungkin Tuhan melakukan satu vote atau satu voting atau katakan humpimpa alaihum gambreng. Nah, sing menang kok mlebu pilihan iku mau karena lima pihak atau 5 sosok itu kepengin memilih satu tempatnya untuk reinkarnasi. Boleh jadi humpimpa, nek gak ngono disuruh balapan. Ayo, lari 100 meter, siapa yang menang masuk ke raga itu. Nah, mungkin ada raga baru itu dijadikan royoan. Apa nggak bisa satu raga baru diisi oleh Yo bisa aja. Kayaknya ini cuma satu-satu. Kalau reinkarnasi lagi ya itu kan dari reinkarnasi dari beberapa zaman di satu orang itu ada. Kalau ada raga baru ada menjadi 4 reinkarnasi ya boleh jadi ada. Nanti kita tanyakan kepada petugas khusus reinkarnasi. Kedawan kok gak mari-mari. Betul ya. Gak. Oh, enak lenggung ini tibane. Nah, gari berkati tok. Amin. Nah ini gak berkat ya ndungone berarti ya. Nggih. Wis gade berarti. Barokah. Bila terjadi hal yang semacam itu, dikatakan bahwa sosok yang akan diturunkan adalah sosok yang sudah siap tanpa melalui sebuah kayak mandek ya. Api ya kayak mandek ya. Sebuah Iya ya, tapi tak pikir kenapa, Bang. Nah, ada gini. Selain tapi kan boleh dipencet sama dia. ya itu. ada otomatisasi. Iya, itu artinya sebuah. Itu kaget. Ketokane bersinar pas raga reinkarnasi yang mlebu. Seperti itu. Jadi kayak di film-film ya. Kayak di film-film. Oh, begitu. Ada filmnya? Film apa? Cina ya. Mari kita cari nanti. Cina. Cina. Anu rumangsa turunane Cina bengar. Kan insecure kene sing Jawa tulen. Kate golek dukungan kok enggak tahu saya. Oke, saya ulang lagi. Bila terjadi hal yang semacam itu, dikatakan bahwa sosok yang akan diturunkan adalah sosok yang sudah siap tanpa melalui sebuah seleksi atau penggemblengan. Hanya raga yang akan dia tempati akan menyesuaikan diri dengan sosok yang akan diturunkan kepadanya. Hanya raga yang akan dia tempati akan menyesuaikan diri dengan sosok yang akan diturunkan kepadanya. Berarti ini raga reinkarnasi yang mahir paling. Harusnya raga reinkarnasi itu banyak mempengaruhi yang kita dulu ya. Mempengaruhi yang raga baru itu dulu, baru raga yang baru mencoba mengkolaborasikan karena raga baru itu membawa ilmu murni Tuhan, power murni Tuhan. Nah, baru asik itu. Begitu saudaraku, ini masih panjang. Enggak saya baca sampai selesai. Biar kalian mau menunggu. Enggak menunggu pun enggak apa-apa. Apa itu?
Oh, ketibo. Oh, wahing tak apa itu? Tiba kan ketara ketepuk. Ah ya begitu saudaraku. Titik-titik ayo. Nah, karena masih ada banyak kesibukan setelah ini. Apa pensi? Apa pensi? Ya pentas ini itu. Ya, Ya. sweet begini. Supaya tidak butuh banget. Oh iya betul. Butuh Kalau hiburan, sama Pak. laporan dari daring bang, ayo terekam terus nangoni apa? Oh iya. Coba laporannya mari. Ah iya. Salah. Hah. Lah ngomong buntu. Kontaminasi ini apa? Ngomong buntu. Enak iku buntune buntu balon ta buntu beton. Nek balon kan iso ambek 12. Nek beton betul. Sing paling santuy iku Pak Mustami, Mbak Ida kayaknya fresh saya. Oh, fresh banget, fresh Mbak care. Ida. Ya begitulah saudaraku, analisa sendiri. Saya juga barusan tahu, masih butuh nganalisa lagi. Ya semoga kedepannya saya juga dikasih bisa nganalisa. Cukup saya akan bilang salam damai, salam Praja Muda Karana.